Oke, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, karena ini rapat perdana, mungkin semua kalau memungkinkan kameranya dibuka aja kali ya. Jadi saya juga bisa melihat wajah-wajah cantik, ganteng dari parents kita semua, sambil kita melihat gitu ya. Tapi mungkin di silent aja. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, baru nanti kita bisa open untuk audionya begitu ya. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu wali siswa TK dan Playgroup Aruna Vidya. Selamat pagi juga para guru dan staf yang juga bisa hadir untuk rapat hari ini. Jadi hari ini adalah rapat perdana kita ya. Jadi kita menggunakan media teknologi hari ini menggunakan Zoom. Jadi bisa menjangkau semua lebih banyak parents. Karena saya tahu hari kerja agak susah untuk datang sekolah karena banyak yang berkegiatan atau ada yang punya baby mungkin di rumah ya. Jadi tetap bisa mengikuti rapat hari ini ya. Jadi jadi sebenarnya sebelum kita mulai sekolah di Aruna Vidya kita sudah ada namanya sesi interview ya. Jadi untuk tahu orang tua lebih detail tentang sekolah ini ya, sekolah Aruna Vidya, visi misinya seperti apa, main role-nya seperti apa. Ya orang tua jadi tahu lebih detail sebelum memutuskan untuk sekolah di sini. Dan dari pihak sekolah pun juga bisa mengetahui kondisi siswa yang akan ke sekolah ya. Jadi memang tidak semua siswa itu atau tidak setiap anak itu fit in dalam sebuah frame sekolah umum. Ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan dia sekarang untuk bisa pergi ke sekolah umum. Jadi dari sana kita bisa tahu kondisi anak-anak ya. Jadi kita bisa menentukan kemana bisa dirujuk untuk bisa membantu perkembangan anak. Nah dari sana berarti orang tua biasanya sudah saya jelaskan bagaimana kondisi sekolah ini, sudah tahu kelebihan, kekurangan, visi, misi, dan yang lain-lainnya. Nah hari ini mungkin saya akan mengemphasize ya, jadi ada beberapa poin yang ingin saya tekankan kepada orang tua siswa yang sebelumnya mungkin saya sudah terangkan dan sudah tanda tangan dari peraturan sekolah yang kami berikan. Nah, salah satunya itu adalah masalah parkir ya. Nah, parkir ini penting sekali karena ini berhubungan dengan masyarakat sekitar di mana sekolah Aruna Vidya berada. Nah, di peraturan sekolah itu sudah ada bahwa orang tua siswa dilarang untuk parkir di areal perumahan di mana sekolah ini berada ya. Kita sudah ada rambu-rambunya juga. Jadi biar tidak terjadi macet dan yang lainnya. Lalu kalau misalnya ada orang tua yang ingin datang ke sekolah, ada keperluan begitu misalnya dan parkirnya kita sudah penuh, jadi bisa parkir di lapangan timur, lapangan Renon ya, parkir timur lapangan Renon. Jadi sebenarnya sekolah Aruna Vidya itu punya parkir luas sekali ya, tetapi parkirnya harus di parkir timur lapangan Renon. Jadi tinggal jalan sedikit aja, bisa langsung ke sekolah ya. Jadi hitung-hitung sambil olahraga. Jadi jalan pagi. Anak-anaknya pun juga enak kalau pagi-pagi diajak jalan, parkir dulu di parkir lapangan Renon, lalu jalan ke sekolah ya. Nah ini memang kondisi yang kita ada saat ini gitu ya. Kita mungkin tidak punya privilege parkir yang luas seperti parkir mall begitu ya. Jadi memang sistemnya kita adalah drive thru. Jadi kalau memang harus datang ke sekolah untuk satu dan lain hal, harus ketemu guru dan yang lain ya. Kalau misalnya parkir penuh, kita mewajibkan orang tua untuk parkir di parkir timur lapangan Renon. Itu sudah keharusan. Itu sudah ada di peraturan sekolah dan itulah kondisi sekolah kami ya. Lalu masalah penjemputan. Masalah penjemputan memang harus on time ya. Jadi satu poin itu biar anak-anak tidak worry ya. Jadi anak-anak tidak khawatir kenapa mama papanya belum datang karena kita bicara tentang
anak-anak preschool ya, anxiety-nya masih kenceng. Kalau tidak lihat parents-nya pada saat pulang, nah itu kemungkinan bisa nyebabin anak-anaknya trauma keesokan harinya untuk datang lagi ke sekolah karena takut parents-nya tidak dijemput, parents-nya tidak datang untuk menjemput ya. Lalu yang kedua, saya minta kalau pada saat penjemputan, kalau memang anaknya belum keluar, ya, pada sudah dipanggil tapi mungkin masih pakai sepatu, masih ambil botol dan yang lainnya, silakan Bapak dan Ibu muter dulu, ya. Jadi jangan menunggu sampai si anak keluar, karena ini akan menyebabkan kemacetan yang seperti ular di belakang. Ya, silakan muter dulu, nanti diarahkan oleh satpam, memungkinkan untuk parents yang lain yang anaknya sudah ready untuk bisa di pick up. Ya, jadi memang ini adalah salah satu tanggung jawab kita bersama ya, sekolah dan orang tua siswa agar tercipta kelancaran dan keharmonisan di lingkungan sekolah kita. Jadi itu poin yang paling penting banget yang harus saya sampaikan sekarang gitu. Memang kesannya remeh tapi akibatnya bisa fatal kalau misalnya kita tidak lakukan bersama ya. Lalu yang kedua, poin yang ingin saya tegaskan sekali lagi, mungkin banyak di sini yang masih siswa baru ya, jadi belum pernah sekolah sebelumnya, mungkin yang playgroup, yang anaknya masih umur 3 tahun, itu saya informasikan, jadi batas waktu untuk menunggu putra-putrinya itu adalah kurang lebih 1 minggu. Ya, jadi silakan nanti dikoordinasikan dengan kepala sekolah dan guru kelasnya, dan diusahakan di rumah anak-anak sudah diberikan informasi atau sudah sounding sekolahnya seperti apa ya, ekspektasi sekolah seperti apa, tapi tidak perlu ditakut-takuti, nanti kalau nangis nanti dilaporin polisi ya, nah seperti itu nanti malah takut nggak berani ke sekolah ya. Nah, tujuan sekolah sebenarnya kan memang untuk melatih kemandirian ya. Jadi salah kalau ada yang berpikir saya mau nyekolahin anak itu maunya biar anak saya bisa main, mau nyanyi, biar ketemu teman aja. Jadi saya mau ada orang yang nungguin anak saya sampai selesai. Nah, bukan begitu konsepnya ya. Nah, ini adalah sekolah, kita akan melatih dan mendidik anak-anak untuk menjadi pribadi yang mandiri. Ya, salah satunya dia harus mulai bisa lepas dari orang tua ataupun pengasuh ataupun neni yang mengantar. Ya, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu ya di rumah. Memang harus diberikan informasi lebih awal, sekolah seperti apa, berapa lama dia harus sekolah, mama dan papanya nunggu di mana ya. Jadi si anak anxiety-nya mulai berkurang. Kalau dia nangis bagaimana Miss Agung? Nah, itu kita ada waktu kurang lebih seminggu kita lihat. Kalau memang nangisnya nangis manja, ya, jadi guru-guru pasti udah tahu ya nangis yang seperti apa, itu bisa dilepas aja dulu. Nanti orang tua silakan tunggu di lobi ya. Nanti kalau misalnya nangisnya masih kencang, masih susah untuk dibujuk, kita pasti akan berikan informasi ke orang tua untuk menemani. Nah, kalau misalnya di hari 1, 2 anaknya sudah tidak menangis ya tolong, kalau gurunya suruh minta tolong mama atau papa atau pengasuhnya duduk di lobi ya silakan. Jangan menghambat kerja guru gitu ya. Ini sering sekali terjadi tahun-tahun sebelumnya sampai saya yang harus turun tangan ngasih tahu, bahkan kalau dikasih tahu pun pakai acara ngambek gitu ya. Jadi konsep tentang sekolah itu masih kurang bisa dipahami. Nah, kalau misalnya anaknya sudah oke, sudah tidak menangis, silakan ditinggal, berikan dia assurement aja. Oke, mama tunggu di sini ya, kamu sudah pintar, oke, have fun. Silakan bermain dan belajar. Kalau dia masih nangis, nanti silakan didiskusikan dengan gurunya. Agar tidak banyak orang tua atau orang dewasa yang ada di dalam kelas ya. Jadi suasananya pun juga jauh lebih nyaman untuk anak-anak belajar. Apalagi terkait sekarang kita suasana coronanya kan ya belum clear banget gitu ya. Bahkan saya dengar katanya ada kasus lagi. Nah, saya sih tidak worry-nya terlalu ya, tapi tetap aja kita harus menjaga agar tidak terjadi penularan yang terlalu masif lagi. Oke, itu. Lalu poin yang ketiga tentang masalah makanan untuk bekal anak ya.
Jadi tahun ini karena dari pemerintah khususnya dari Dinas Pendidikan kita sudah boleh sekolah secara normal untuk sementara ini. Jadi saya tidak bisa janji is it going to be like this. Kemungkinan online bisa saja ya, dan itu kita orang tua siswa dan guru-guru harus selalu siap dengan kondisi itu, tetap bisa belajar dalam kondisi apapun. Nah, karena dari pemerintah sementara kita sudah boleh sekolah secara normal, jadi kita akan mulai membuka program school catering. Ya, jadi school catering ini bertujuan agar orang tua siswa yang mungkin sibuk tidak bisa tidak bisa menyiapkan makanan yang cukup sehat untuk anak-anak ya, home cook meal itu yang ada sayurnya, ada lauknya yang seperti itu. Jadi bukan yang cepat saji atau memang tidak bisa masak di rumah, jadi silakan boleh pesan cateringnya. Jadi cateringnya ini untuk sebulan. Untuk detailnya silakan tanya ke admin sekolah. Kami juga sudah mengirimkan nomor WhatsApp school catering yang silakan tanya-tanya di sana. Ya, jadi tujuannya adalah untuk membantu orang tua yang tidak bisa menyiapkan makanan untuk putra-putrinya karena sibuk dan hal lainnya. Jadi kita pengennya anak-anak itu nggak cuma belajar bahasa Inggris atau dia bermain, tetapi secara nutrisinya pun juga terjaga gitu ya. Jadi kita ajarkan anak-anak dari kecil untuk makan sehat. Ini penting sekali, jangan sampai kalau sudah sakit, sudah besar baru belajar makan sehat. Ya kita sudah minta kepada cateringnya, dan ini sudah catering berjalan kemarin sebelum online juga sudah kurang lebih 4 tahun ya. Jadi itu tanpa MSG, tanpa penyedap, dan kita usahakan selalu menunya bersayur ya, berserat untuk bagus untuk anak-anak. Jadi seperti itu, silakan. Nah, kalaupun tidak mau catering silakan, nggak apa-apa. Tapi saya minta untuk orang tua menyiapkan makanan sehat di rumah. Ya, jadi jangan dibekelin coklat beng-beng. Saya nggak boleh nyebutin merek ya. Atau misalnya yang berbungkus-bungkus itu deh, yang ada pengawet-pengawetnya, silahkan tidak diberikan ke putra-putri kita. Atau minuman-minuman manis, minuman berlabel itu, apapun itu mereknya, mau teh, mau jus buah, saya minta dengan sangat jangan. Ya, bekelin air putih aja. Air putih jauh lebih sehat. Susu juga saya minta jangan ya. Susu yang pasteurisasi atau susu yang rasa coklat atau apapun ya, usahakan selama di sekolah dia minum air putih saja. Ini bagus untuk kesehatan mereka. Jadi kita tidak hanya memikirkan intelektual dan kebahagiaannya dia aja, tapi kesehatannya juga perlu diperhatikan. Bisa ya? Silakan nanti kalau ada yang mau catering boleh, tidak pun tidak apa-apa. Lalu poin berikutnya, ini masalah sampah plastik. Ya, jadi perlu saya sampaikan ini sudah mulai urgent sekarang. Save the soil, menyelamatkan bumi. Kalau kita doang yang nyelamatin gimana, Miss Agung, kan nggak ada efeknya. Ada juga yang lainnya begitu. Ya kalau kita tidak melakukan hal-hal kecil seperti ini, ya kapan lagi begitu ya. Memang kesannya remeh sekali, tetapi kita harus berusaha melakukan sesuatu untuk planet kita ini yang cuma ada satu. Ya, jadi salah satunya yang harus kita lakukan adalah mengurangi sekali sampah-sampah plastik. Jadi saya minta tolong untuk anak-anak yang ke sekolah bawa bekal, ya silakan. Botol minumnya bukan yang botol sekali pakai gitu ya, tapi botol yang bisa dipakai terus menerus diulang, tinggal dicuci. Atau misalnya makanan-makanannya kalau bisa dibungkus tidak dengan banyak plastik ya, mulai bisa pakai daun dan yang lainnya. Memang harus kita mulai. Nanti kalau terpaksa, habis itu terbiasa, nah nanti akan jadi suatu budaya. Nah di preschool ini sebenarnya sangat bagus sekali kita ajarkan biar anak-anak mulai punya awareness dengan lingkungan. Kalau di sekolah pasti mereka tuh belajar menanam, belajar bersih-bersih, belajar memilah sampah itu udah biasa ya. Tapi saya minta ketika dia datang dari rumah masing-masing, yang paling banyak sampah plastiknya memang dari bekal makanan ya. Dicoba ya Ibu Bapak ya, ini adalah suatu tanggung jawab kita bersama gitu ya sebagai manusia untuk diri kita sendiri dan juga generasi berikutnya, yaitu anak-anak kita.
ya. Nah, lalu poin berikutnya untuk peraturan sekolah buat orang tua siswa yang belum sempat datang ke sekolah untuk menandatangani peraturan sekolah, saya minta nanti atau mungkin hari ini sempat mampir ke sekolah silakan, itu suatu keharusan. Jadi setiap orang tua siswa yang mendaftarkan putra-putrinya di sini wajib untuk tanda tangan, untuk baca dulu peraturan sekolahnya apa aja. Saya lihat di daftar masih ada beberapa yang belum, jadi silakan. Jadi biar tidak komplain nanti gitu ya. Loh, kok begini, kok begitu ya, padahal sudah kita WhatsApp selalu mohon tanda tangan peraturan sekolah begitu. Jadi tiap sekolah punya peraturan dan anggaran dasarnya sendiri-sendiri gitu. Jadi harus tahu detailnya seperti apa. Oke, saya rasa itu aja beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan dan sebenarnya itu sudah ada di peraturan sekolah dan sudah 90% ditandatangani oleh orang tua siswa. Jadi sisanya yang belum, ya saya minta tolong untuk datang ke sekolah. Ya, itu aja saya rasa untuk saat ini. Saya persilakan kepada Miss Risa untuk take over dan mempersilakan orang tua siswa jika ada yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas, ya silakan. Baik, Miss Sagun, terima kasih. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Mama dan Papa yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan kepada Mama dan Papa yang ingin bertanya. Halo Miss Trisna. Ya, halo. Ya, Miss, mau tanya. Selalu mamanya Prabu yang pertama. Ya, Miss, mau tanya. Kan tadi katanya nggak boleh nunggu, tapi kalau nunggu di lobi boleh kan? Boleh, boleh. Oke. Sudah. Boleh ya, Miss? Iya, saya langsung jawab aja ya, Mama Prabu ya. Oke. Kalau nunggu di lobi boleh, silakan. Tidak jadi masalah, ya. Yang tidak boleh itu kalau nunggu di kelas, ya. Yep. Apalagi Prabu, mbaknya banyak gitu. Jangan di kelas semua ya, Prabu ya. Aduh, nanti kelasnya penuh. Ya, di lobi boleh, silakan ya, Mama Prabu. Oke, thank you, Miss. Sudah Iya. itu aja. Takut kalau tidak boleh nangis. Oke, yang lain? Silakan, ada yang mau menyampaikan kesan-kesannya mungkin, atau ada yang mau bertanya. Jadi biar rame gitu ya acara kita hari ini. Oh, saya juga ingin menginformasikan. Oh ya, siapa itu? Siapa itu? Saya dengan Agung, Miss. Oh ya, coba yang mana ya? Saya ingin lihat wajahnya. Ya. Agung, coba lihat dulu. Halo, G, silakan. Ya, saya ingin nanya gini, Miss, apa mengenai kita kan nggak tahu kondisinya ya sekarang, artinya COVID-nya. Mudah-mudahan terus akan offline ya. Ya. Online. Sekarang offline. Misalnya suatu saat kita dihadapkan dengan apa namanya ya, offline lah, offline ya namanya di rumah, WFH di rumah. Nah, kalau di rumah online SPP namanya. Itu, online ya. Mengenai sistem pembayaran SPP itu ada potongan atau gimana? Itu kan kita berharapnya siswa itu ke rumah lah gitu. Supaya ada lah kita jaminan untuk kedepannya gimana gitu. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita sih harapannya anak-anak bisa datang ke sekolah ya. Tapi kalau seperti sebelumnya ya kadang bisa offline, kadang bisa hibrid. Jadi hibrid itu bisa campur, datang sekolah 2 kali, 3 kali, lalu online lagi. Tapi online juga tetap anak-anak belajar langsung lewat Zoom gitu ya. Jadi ini memang harus terbiasa orang tua siswa. Karena kita nggak tahu ini arah dunia itu kemana habis ini ya. Apakah nanti sekolah itu diharapkan semua online aja ya, kita nggak tahu gitu. Ada orang-orang yang memikirkan dunia ini. Tapi kalau saya pribadi, guru-guru ya kita berpikir ya kalau person in person ketemu itu jauh lebih bagus untuk anak-anak gitu ya. Jadi kan bukan robot ya, memang harus bertemu orang ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial gitu. Nah, kalau untuk itu kita pasti akan ada diskonnya ya. Jadi untuk diskonnya berapa itu kita akan sampaikan informasinya jika kegiatan online-nya berlangsung lagi. Ya, pasti akan ada diskonnya sebagai
rasa empati kami kepada orang tua siswa juga, oke? Diskonnya itu bisa sampai 50.000, 100.000. Jadi tergantung nanti kegiatan seperti apa. Kalau saya lihat dari sekolah lain itu bahkan tidak ada diskonnya gitu ya. Jadi kita masih apakah tidak ada diskon? Nah, kita lihat nanti karena semua biaya naik ya, semua biayanya naik. Jadi kita akan informasikan nanti. Tapi biasanya kita kasih diskon. Oke, Bapak Agung ya. Belum mandi. Aduh. Oke, yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Nggih. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Niki dari Ibunya Semesta. Ya, siswa baru ya? Iya, benar, siswa baru. Mau tanya tentang seragam, Ibu, kan kita dapat beberapa seragam. Jadi bagaimana aturan pakainya hari pertama 18 nih pakai apa? Dan seterusnya. Terus apakah memang harus pakai sepatu ataukah anak boleh sometimes pakai sandal atau seperti apa? Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin belum sempat ngobrol sama admin ya, berarti ya ibunya ya. Kalau kita pakaian itu Senin sampai Kamis, itu kan ada baju kaos warna-warni ya. Jadi silakan dipakai warna apa aja. Jadi akan lebih bagus kalau ibu tanya ke anaknya, hari ini mau pakai baju warna apa gitu ya. Saya maunya pink aja, atau pink itu option ya. Saya maunya biru aja, oke. Saya maunya yang merah aja. Silakan, bebas. Kalau hari Jumat itu aja yang wajib, karena itu hari olahraga, jadi pakai baju yang raglan itu ya, yang putih sama oranye, sama ada celana olahraganya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, jadi saya jelaskan tentang filosofi kenapa kebijakan seperti ini yang kita pakai. Ya, jadi kalau untuk baju, kita ingin anak-anak itu mulai dari kecil mengenal namanya keberagaman. Jadi kalau mau pakai temennya pink boleh, yang merah juga ada boleh, mau yang hijau juga boleh. Jadi melihat sesuatu yang berbeda itu buat mereka ya hal yang biasa aja. Jadi kita tidak dari kecil mendoktrin, you have to be the same with the others gitu. Jadi menerima perbedaan itu. Jadi semua warna itu bagus, semua teman itu bagus gitu ya. Lalu juga untuk melatih anak-anak berani menentukan pendapat. Ya, jadi kalau ibu tanya anaknya pagi-pagi, sayang mau pakai baju yang mana gitu. Saya mau pakai yang merah ya. Jadi dari kecil kita udah biasakan memberi anak-anak itu kasih kesempatan untuk memberikan pendapat. Ya, no, I don't want this. Aku mau yang ini. Yang ini untuk kapan? Ini untuk besok. Ya seperti itu. Ada percakapan lah di pagi hari ya. Jadi nggak cuman ceng taruh pakaiin udah berangkat gitu ya. Jadi anak-anak juga kita ajarin untuk memberikan pendapatnya. Lalu untuk sepatu, silakan mau pakai sepatu boleh, mau pakai yang semi sandal itu juga boleh, mau pakai kaos kaki boleh. Tetapi yang pasti di sekolah itu pasti akan buka ya. Kaos kaki sama sepatu, pokoknya alas kaki yang dipakai kita akan buka. Oh, kenapa begitu Miss Agung? Kan nanti kakinya kotor. Nah, ada yang bertanya begitu. Saya mau anak saya bersih dari baru datang sampai pulang, katanya begitu. Nah, kalau di sini kita memang mengharuskan anak-anak kakinya nyentuh tanah, nyentuh rumput, nyentuh pasir, nyentuh batu gitu ya. Mereka harus melewati itu ya. Kita sebut itu dengan grounding. Grounding itu apa? Yaitu grounding menyatu dengan alam semesta. Namanya sama ya, semesta juga. Ya, jadi kalau dari bawah kita menerima ion negatif namanya dari tanah, kita dari Ibu Pertiwi menerima energi dari beliau. Lalu dari atas kita menerima namanya ion positif. Jadi anak-anak banyak bermain, banyak beraktivitas juga di bawah sinar matahari. Jadi badannya nggak cuma pintar tapi juga sehat begitu ya. Nah itu alasannya kenapa di sekolah tidak pakai alas kaki. Jadi biarkan aja mereka bebas begitu ya. Nanti di SD pun juga sama, walaupun mereka sudah kesannya lebih formal lagi, ketika sudah di sekolah tetap kegiatan grounding itu harus tetap kita lakukan. Begitu ya. Kurang lebih untuk Mama Semesta. Baik Ibu, terima kasih banyak. Iya, yang lain mungkin? Selamat pagi, Miss Agung, Miss Lisa. Selamat pagi.
Saya mamanya Isyana, sekarang Isyana udah di KGA. Oke. Mau tanya, kemarin waktu di PG itu karena masih COVID ya, jadi belum ada school gathering ya. Kalau untuk kedepannya kira-kira bakalan ada nggak? Misalnya kayak ke zoo atau kemana gitu? Oke, ya. Kalau untuk yang tahun kemarin, yang bulan Juli kemarin, kita memang masih batasi dengan acara anthem performance dan graduation ya, karena memang belum begitu bebas gitu ya. Jadi kalau untuk kedepannya kita lihat lagi. Saya tuh nggak bisa ngomong pasti akan ada atau gimana. Kalau memang kondisinya seperti sekarang ini, boleh berkegiatan tapi pakai masker aja. Angka COVID-nya juga masih tidak terlalu tinggi gitu ya. Pasti kita akan adakan kegiatan family gathering atau school outing yang akhir tahun itu pasti kita akan adakan. Informasinya kita akan berikan dekat-dekat hari itu. Nah, untuk sementara school outing kita belum berani ya, karena ya dengar lagi angkanya seperti itu. Jadi orang tua yang masih khawatir dengan COVID itu masih banyak sebenarnya gitu ya. Tapi yang penting sudah bisa ke sekolah, sudah bisa berkegiatan dengan normal aja itu sudah bagus. Tetapi nanti kita pasti akan mendatangkan narasumber atau siapa yang datang ke sekolah. Jadi lebih terpantau ya untuk anak-anak. Seperti itu. Kalau untuk nanti tahun depan mudah-mudahan harapan saya sih ada ya. Kita rencananya pengennya bulan Agustus atau bulan Desember ada family gathering yang orang tua bisa kumpul, kita main game segala macam, kita di suatu tempat mungkin di Jepun atau di mana di Bedugul gitu. Jadi sekalian bisa tahu orang tua muridnya siapa-siapa aja per kelas. Nah, kita lihat lagi ininya angka COVID dan kebijakan dari pemerintahnya. Ya, Ibu ya. Baik, terima kasih Miss Agung atas jawabannya. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Selamat pagi. Ya. Saya Desi, orang tua dari Radeva, kelas playgroup A. Mau tanya, kalau untuk yang menjemput itu harus didaftarkan dulu atau gimana ya? Oke, kalau ya untuk mendaftar yang menjemput, kalau untuk ayah dan ibunya silakan nanti hubungin admin. Nanti kalau pagi pas datang itu kan biasanya orang tuanya yang nganter ya. Jadi gurunya udah lihat itu siapa. Tapi kalau ibu ada penjemput tambahan, tiba-tiba nggak bisa datang gitu misalnya, silakan kirim fotonya, nomor motor atau nomor mobilnya, namanya siapa. Kirim ke admin kami gitu. Jadi kalau memang belum jelas siapa yang nganter jemput, kita nggak akan kasih anaknya ke penjemput seperti itu. Oh ya? Baik, terima kasih. Ya, seperti itu ya. Tolong kerjasamanya juga ya Mama dan Papa, walaupun lagi sibuk banget. Tolong deh jemput-jemput, aku nggak bisa, tapi lupa kirim fotonya atau nomornya gitu. Nanti kita nggak akan kasih. Kita sempat nge-keep anak sampai 1 jam gitu loh, karena orang tuanya nggak bisa ditelepon, susah sekali. Lalu penjemputan ojek online kita nggak terima, nggak kasih, nggak boleh. Even Grab pun juga nggak boleh ya. Walaupun memang itu dikirim oleh orang tuanya, ya kita nggak mau, karena itu risky sekali. Oke? Jadi tolong orang tua sudah menyiapkan dari awal siapa-siapa aja yang menjemput. Kalau memang ada selain mama papa yang jemput, kasih fotonya ke admin sekolah. Ya, ada lagi mungkin? Selamat pagi, Bu Agung. Selamat pagi. Yes. Saya dari orang tuanya Aiswaria ini mau nanya dengan mulai kan saya itu jam 8 pagi ya. Oke. Mungkin kesulitan anak-anak kan mungkin bangunnya nanti mungkin agak siang, tapi saya usahakan bisa bangun pagi lah. Itu ada permakluman nggak nanti? Permakluman. Siangnya jam berapa ya? Itu dulu. Nah, itu maksudnya ditolongin sampai jam berapa tuh? Mudah-mudahan sih nggak telat ini bisa belum. Oke. Awal-awal mungkin agak susah ya. Anaknya kelas apa ya? Playgroup. Ya, playgroup umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Ya, memang agak sulit ya kalau masih kecil. Kalau kita sih tidak ada jam tolerir sebenarnya, tetap sih anak-anak pasti akan diberikan masuk, even dia masuknya hanya dapat 30 menit, karena kan ini masih playgroup juga ya, masih struggle juga untuk bangun pagi. Tetapi ada baiknya itu mama papa di rumah
mengajarkan putra-putrinya dari sekarang nih gitu. Harusnya dari minggu ini udah di set up ulang body clock-nya. Mungkin suka begadang gitu ya, jam 10 baru tidur, ya pasti otomatis dia perlu tidur itu at least 8 jam, 10 jam kalau anak-anak masih umur segitu. Ya, tidur siangnya tidak usah dipaksa. Harus tidur siang, nah tidak perlu lagi kalau umur sudah 3 tahun, kalau dia tidak mau tidur siang tidak apa-apa, tapi usahakan dia selalu tidur jam 8. Ya, dengan begitu dia pasti jam 6 bangun, Pak. Yakin saya itu. Ya. Jadi silakan di setup body clock-nya, jam tidurnya diatur, suasana tidurnya juga diatur. Jadi jam 8 udah harus ada di tempat tidur, udah ready for sleeping. Nah, kalau misalnya dia selalu telat, kasihan. Ada beberapa yang jadinya trauma. Karena dia tidak dapat main gitu. Karena kita di sini main duluan, baru dia masuk kelas. Ya, jadi tiba-tiba langsung masuk kelas, ada kegiatan. Nah, itu beberapa anak masih perlu waktu sebenarnya. Oleh karena itu memang perlu ada usaha dari mama dan papanya untuk setup body clock-nya. Dia at least bisa bangun jam 6:30, jam 7 mandi, sarapan yang ringan, ke sekolah dia udah bisa lah jam 8:15 ya. Dia bisa main, lihat temennya segala macam, baru masuk kelas begitu, ya. Bisa? Bisa diusahakan ya, mulai hari ini dicoba ya. Mas Tungkara, Mas Agung. Terima kasih atas informasinya, Mas Agung. Nggih, sama-sama. Oke, yang lain mungkin biasanya kalau yang playgroup mungkin struggle-nya dibangun pagi gitu ya. Tapi biasanya itu karena ada begadangnya gitu ya. Mama papanya belum tidur jam sekian, jadi anak pun juga kan jadinya ikut. Nah, seperti itu. Oke, yang lain mungkin? Ya, selamat pagi, Mas Agung. Selamat pagi. Ya, saya orang tua dari Risya Priyaka. Ini mau kelas apa, nanya, Ge? TKA yang siang itu. Oke, TKA yang siang. Ya, ini mau nanya kalau misalnya untuk pembelajaran di sekolah itu apakah nanti ada kemungkinan ada mengerjakan PR atau membawa tugas yang harus dipersiapkan. Kalaupun ada itu mungkin untuk dalam seminggu ada berapa kali atau mungkin tiap hari itu bagaimana? Terima kasih, Mas Agung. Iya, wah ini papanya udah siap nih. Saya harus orang tua yang bagus ini ya, saya udah siapin waktu mau ngerjain PR segala macam, which is good. Antisipasi, Mas Agung. Jadi habis itu bisa main HP dan yang lainnya. Oke, benar-benar harus begitu. Oke, kalau untuk playgroup TK A dan B kita nggak ada PR, ya. Jadi semua dipelajari di sekolah, ya, tidak ada PR. Tapi kalau sudah SD, iya, dia ada tugas, dia ada PR. Jadi kalau untuk playgroup dan TK itu memang kan sifatnya sebagai transisi dari rumah ke sekolah. Jadi belajarnya cukup di sekolah aja. Jadi tidak perlu ada PR. Tapi mungkin nanti kalau ada tugas-tugas khusus yang membuat surat untuk orang tua, nah mungkin option rekreasional aja. Tapi not like seminggu 2 kali, 3 kali itu enggak. Kita tidak ada agenda wajib homework, itu tidak ada. Tapi kalau di SD malah justru iya. Karena dia sudah mulai namanya lebih serius lagi untuk memanage dirinya, latihan, dan yang lainnya, melatih kemandirian sebenarnya kalau di SD ya. Tapi kalau TK belum. Begitu ya. Jadi aman ya Papa ya. Oke, yang lain mungkin. Terima kasih, Mas Agung. Ya, sama-sama. Anyone else mau bertanya mungkin? Pagi, Miss. Ya. Halo. Miss Agung, saya mamanya Ren. Iya, hai Rendra. Gimana dia bisa dibantu? Miss kan Renan kan dari PGA udah di Aruna. Sekarang kan TKA. Itu kan seragamnya masih cukup, Miss. Saya kan maksud saya perlu beli seragam lagi nggak, Miss? Kalau misalnya sudah, kalau memang masih cukup dan warnanya masih bagus, tidak usah beli. Tapi kalau memang dirasa warnanya agak pudar begitu ya, apalagi nanti ada acara foto, kita kan kadang suka iklanin, bukan iklanin ya, kayak share gambar anak-anak lagi bermain atau apa gitu, kita storyin juga. Tapi kalau warna bajunya agak butek kan juga kasihan gitu ya.
Tapi terserah lagi ke orang tua siswa. Jadi kami hanya mewajibkan untuk siswa yang baru daftar aja. Jadi kalau untuk sisanya silakan kebijakan pribadi aja. Jadi kami tidak ingin terlalu memberatkan orang tua dengan membeli seragam tiap tahun seperti itu ya. Yang penting warnanya masih oke aja ya, ya. Oke. Saya mau tanya, nanti kan TKA tuh ada jam makan siang, Miss. Itu jam berapa ya jam istirahat makan siangnya? Dia ikut kelas pagi ya? TKA 3. Oke, kalau pagi itu sekitar jam 9. Oh, jam 9. Berarti nanti bekalnya langsung saya taruh di tas gitu ya, Miss? Langsung di tas aja, ya. Oke, jangan lupa makan sehatnya ya. Coklat-coklat dan yang lainnya harus dihempaskan dulu ya, oke? Oke, Miss. Oke, giginya bagus, berarti jarang makan ini ya, makan coklat ya. Oke, ya yang lain pasti bisa juga. Semangat ya. Mama Prabu semangat ya, no coklat, oke? Oke. Yes, halo. Yang mana nih? Boleh lihat wajahnya tidak? Yang mana yang bertanya lagi? Oke, nah Halo, pagi, Miss. Oh, pagi. Oh, satu-satu dulu ya, gantian ya. Oke, Ibu dulu nih. Iya, saya Tria, mamahnya Aga Sadit. Macet ya? Kan itu dia baru TK apa gitu? Sorry, bisa diulang? Iya, saya mamahnya Aga Sadit. Itu kan mereka masih TKA. Perlu bawa alat tulis ya ke sekolah. Oke, alat tulis kalau untuk TK, PG nggak perlu ya. Hanya perlu bawa bekal makan siang kalau memang tidak mau catering, lalu baju ganti, celana, baju gitu ya. Kalau TK kan nggak pakai nepi lagi ya. Jadi silakan baju ganti harus ada. Anything could happen, kadang basah, kadang bisa muntah. Satu hal kita nggak tahu, namanya anak-anak ya. Tiba-tiba tadi paginya sehat, suhu dicek juga sehat, tiba-tiba mungkin masuk angin atau bagaimana, tiba-tiba muntah. Ya bisa aja seperti itu. Atau dia ketumpahan makanan. Jadi tolong sekali baju-baju ganti harus ada. Nanti kita bisi lagi deh mengingatkan parents apa aja yang mesti dibawa on the first day. Tapi yang pasti alat tulis nggak perlu ya, krayon dan yang lainnya nggak usah. Jadi semua udah ada di sekolah. Nah kalau SD baru, kalau SD buku mereka dapat dari sekolah, buku paket. Untuk alat belajar dan yang lain silakan disiapkan dari rumah. Karena mereka sudah besar, jadi harus mempersiapkan sendiri untuk melatih kemandiriannya. Dan menghargai pilihan mereka sekarang ya, udah tambah besar nih, udah harus bisa urus diri sendiri gitu. Ya, Maya? Iya, Miss, maaf, baju gantinya itu tetap baju sekolahnya dia dengan warna yang berbeda gitu kan maksudnya ya? Kalau baju ganti boleh baju bebas, karena kalau baju sekolah untuk besoknya mungkin takutnya nggak ada gitu ya. Karena kan kita kasihnya pas. Jadi kalau bisa baju gantinya itu baju rumah aja. Atau misalnya kalau udah atau mau beli tambahan, kita juga ada beberapa warna-warna tambahan juga boleh. Kalau ibu tetap ingin pakai yang ada logo Arunanya juga boleh. Kalau enggak baju bebas juga tidak apa-apa. Yang penting nyaman untuk anak-anak ya. Jangan yang singlet itu nanti kena AC masuk angin lagi gitu ya. Yang nyaman, sopan gitu untuk anak-anak pakai. Ya. Oke, Ibu Tria. Iya, makasih, Miss. Iya, sama-sama. Ada lagi tadi kayaknya ada bapak-bapak mau nanya, tapi keduluan ibunya. Ya. Halo. Nggih, silahkan. Miss, ini tadi saya kelewat bagian di depan. Saya orang tua dari Gus Api, siswa baru. Oke, kelas apa? PG pagi, Bu. PG pagi, oke. Iya. Jadi tadi saya sedikit dapat informasi untuk proses penjemputan supaya nanti tidak menimbulkan kemacetan di area depan itu. Saya kelewat tadi bagian depannya, mungkin bisa diulang ya. Aduh, saya harus mundur lagi. Oke deh. Jadi kalau penjemputan dan pengantaran itu sudah ada di peraturan sekolah kami, dan udah saya jelasin di awal pada saat kayaknya sih biasanya saya udah sebutin bahwa kalau misalnya anaknya belum ready untuk di pick up, tapi mobil penjemput sudah datang, harus muter, harus keluar dulu dari areal sekolah, nanti dikasih arahan sama satpamnya, beloknya lewat mana, itu juga rambu-rambu juga ada di depan, begitu ya. Terus kalau misalnya mau turun,
ingin bayar uang sekolah misalnya, atau mau ketemu sama gurunya gitu, atau mau ketemu sama saya, ada yang mau disampaikan atau didiskusiin begitu. Jadi tidak boleh ngobrolnya pas di lobi gitu dengan mobil masih nyala, nggak boleh ya, pasti akan menyebabkan kemacetan mengular begitu. Jadi silakan bisa parkir di parkir sekolah yang tersedia, memang sih tidak banyak, tetapi kalau memang itu penuh silakan parkir di parkir timur lapangan Renon. Itu luas sekali ya, jadi silakan boleh parkir di sana ya. Nanti seperti itu aja sih yang tadi yang saya sampaikan ya Bapak Gus Abi. Ada yang mungkin kurang? Oh, berarti nanti anak-anak akan nunggu di lobi ya? Untuk anak-anak semua akan menunggu di kelas. Ya, jadi kalau di lobi nanti penuh. Kalau misalnya dari jauh kita udah pakai hati, sudah ada satpam 3 juga. Nanti dilihat ini mobilnya siapa, ditanya jemput siapa. Gus Abi gitu misalnya, itu udah connect ke guru di kelasnya. Jadi Gus Abi udah langsung bisa keluar begitu. Tetapi kan kadang anak-anak ada yang harus pakai sepatu, dan kita memang sangat meminimalisir sekali membantu anak-anak ya. Jadi bukan gurunya yang makein 100% sepatu dan kaos kakinya, karena anak-anak kan perlu belajar. Tapi so far sih anak-anak kalau udah jam pulang itu udah ready ya, seperti itu. Cuman kadang ada aja nih ambil ini ambil itu, botol ketinggalan, balik lagi ya, namanya anak-anak. Jadi perlu kita latih seperti itu. Oke, tinggal nanti kerjasamanya saja. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan, mau discuss, Miss gimana anak saya tadi, udah pintar belum? Ada ngobrol-ngobrol seperti Nike ya, minta tolong jangan di dalam mobil ya, turun dulu, boleh parkir, cari tempat parkir yang sudah sesuai dengan peraturan sekolah, boleh turun, tanya gitu ya. Bapak Gus Abi, bisa dipahami ya? Terima kasih ya, Miss Agung. Terima kasih. Ada lagi? Banyak banget yang nanya ini ya. Selamat pagi, Miss. Oke, halo, selamat pagi, Ibu Ayu Dewi. Iya, saya orang tua baru dari Adia, PGA. Saya mau tanya lebih ke pembelajarannya sih. Biasanya anak-anak playgroup itu lebih ke banyakkan belajar di indoor di kelas atau lebih explore ke outdoor. Dan juga biasanya untuk orang tua tahu kegiatan anak-anak itu biasanya diinfo ke WhatsApp atau maksudnya dikasih foto gitu anaknya ngapain hari ini. Gitu. Oke, ya. Oke, pertanyaannya. Jadi ini mungkin pada saat interview udah saya jelasin mungkin ke semua parents yang daftar, tapi nggak apa-apa deh, mungkin perlu di refresh lagi. Jadi kalau untuk playgroup, ya sebenarnya konsepnya itu adalah keseimbangan gitu ya. Jadi explore-nya dapat outdoor, belajar duduk di kelas, mengerjakan sesuatu dengan konsentrasinya juga perlu ya. Jadi semuanya seimbang. Jadi tidak boleh hanya belajar di luar aja. Jadi semuanya seimbang. Jadi kalau baru datang mereka main dulu kurang lebih 30 menit. Lalu mereka berkegiatan lagi di luar. Setelah morning circle, habis itu baru mereka ke kelas untuk makan. Setelah makan baru mereka berkegiatan di kelas. Craft, dancing atau apapun itu sebelum mereka pulang. Ya, jadi memang lebih banyak seimbang sih ya kegiatannya ya. Jadi antara bermain di dalam dan juga di luar. Nah sekarang kondisinya kan sudah mulai normal ya. Tapi kalau kemarin-kemarin karena masih hibrid, biasanya kita lebih banyak di luar memang begitu ya Ibu ya. Lalu untuk pelaporan kegiatan anak-anak itu biasanya kita kasih via WA setiap akhir minggu. Jadi setiap hari Jumat kita kasih, kalau untuk foto anak berkegiatan biasanya kita berkala sih ya, jadi tidak terus-terusan, kita biasanya share di story akun sosial kami ya, Instagram maupun juga di Facebook. Nah nanti guru-gurunya juga mendata, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh anak seperti menempel atau apa yang di dalam kertas, itu harus berupa foto, nah gurunya pasti sudah ada filenya. Nanti ketika rapotan bisa dikasih lihat sama gurunya seperti itu. Oke? Bisa dimengerti ya, Mama Ibu Ayu Dewi ya?
Udah, makasih Miss. Iya, kalau untuk pelaporan kegiatan sekolah kita memang pakai via WA. Jadi orang tua sekarang jarang karena sibuk ya, jadi nggak buka tasnya terlalu sering begitu. Terus WhatsApp juga lebih cepat, lalu bisa lebih paperless. Jadi tidak menggunakan terlalu banyak kertas. Nah, itu kita kasih tiap hari Jumat ya. Oke? Hai. Oke, ada lagi? Saya ibunya Kenzo. Oh ya, halo. Halo. Mau Ya. nanya, ini apa kan ikut catering di sekolah? Itu untuk tempat makan, alat makannya sama untuk minumnya itu udah langsung disediain atau kita bawa sendiri? Kalau untuk cutlery saya silakan dibawa sendiri untuk kenyamanan ya. Nanti kita tinggal masukin balik lagi ke dalam kotaknya. Sama botol minum memang harus bawa sendiri. Jadi sudah saya sampaikan tadi, tolong botolnya bukan botol merek minuman mineral plastik itu ya. Jadi boleh bawa botol yang dari aluminium atau plastik like like this, yang aman untuk anak-anak yang bisa dipakai lagi. Jadi dikasih nama biar tahu itu punyanya siapa. Jadi usahakan bukan plastik sekali pakai. Kalau memang harus pakai plastik. Kalau misalnya mau pakai yang dari stainless itu jauh lebih bagus lagi. Untuk cutlery saya silakan dibawa sendiri boleh ya. Oke. Iya, semangat ya Mama Papa semua untuk menjadi lebih plastic-less ya, lebih berkurang lagi plastiknya. Ayo, ada lagi atau sudah? Halo, selamat pagi, Miss Agung. Halo, selamat pagi. Saya dengan Dian, orang tua dari Brisel, kebetulan baru TKA. Untuk ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama, kan kami biasanya sebagai orang tua, kalau anak baru masuk sekolah excited ya, Miss Agung. Berkaitan sama dokumentasi tadi, apakah memungkinkan dari sekolah, nah karena ini baru hari pertama masuk sekolah kan, share untuk dokumentasi dari anak-anak lewat ataupun apalah itu. Untuk bisa lihat gitu ya. Iya. Oke. Iya. Oke. Itu yang pertama kalau memungkinkan. Yang kedua, berarti nanti di hari Senin untuk TKA itu membawa bekal, minuman, buku atau pensil itu tidak perlu ya? Tidak perlu. Oke, ya saya jawab sebentar ya. Ada lagi yang mau ditanya? Satu kelas ada berapa orang? Oke, ya saya jawab sekarang ya satu-satu ya. Oke, dokumentasi. Ya nanti pasti didokumentasiin kok sama gurunya ya, jadi parent yang excited pengen lihat ya, first day of school juga. Terus kita juga akan share Twibuns-nya, jadi silakan diisi foto anaknya di sana untuk menyambut masa MPLS, istilahnya kalau di kurikulum nasional kita ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Silakan diisi foto anaknya di sana, boleh di-share di media sosial atau di mana aja deh boleh. Lalu foto-foto biasanya ya kita kasih pasti. Biasanya kita ada di Instastory, IG, Facebook juga. Nanti guru-gurunya juga foto bisa kirim nanti via WA begitu ya. Nanti kalau ada yang nangis-nangis gitu kita foto juga ya. Pasti biasanya ada aja. Lalu untuk apa tadi ya? Makan ya. Oh ya, untuk hari Senin yang dibawa ya silakan bawa baju ganti, celana atau rok atau baju yang nyaman untuk anak-anak. Sama bekal ya, bekalnya silakan seperti tadi yang saya sampaikan, healthy food sebisa mungkin, home cook meal yang lebih sehat yang disiapkan oleh mama dan papanya ya. Kurangin snack-snack yang berplastik-plastik itu, jadi lebih banyak snacknya mungkin buah, edamame, kukus mungkin ya, atau jagung rebus mungkin, itu jauh lebih bagus untuk anak-anak kita. Kayaknya udah kejawab semua ya. Apalagi yang ditanya ya? Oh, jumlah murid. Jumlah murid itu max itu 18 anak sih. 18 anak untuk TK-nya. 18 sampai 20 anak itu untuk rasio ruangan kami itu cukup. Ya. Oke, Ibu, silakan yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi. Selamat pagi, Miss Agung. Oke, selamat pagi. Yang orang tua dari Maisa Dewi PGB. Oke, silakan.
ada beberapa pertanyaan, Miss. Untuk masalah pakaian, Miss ya. Untuk hari Kamis itu kan pakaiannya bawahannya itu kaman, atas itu pakaian seragam ya. Iya. Nah, untuk di hari berkaitan dengan hari purnama atau tilam, apakah tetap menggunakan pakaian, mohon maaf, kaman mungkin bawahnya atau gimana? Iya, kalau untuk purnama memang harus pakai pakaian adat sembahyang ya, karena kita ada upacara persembahyangan purnama dan itu sudah ketetapan dari Dinas Pendidikan begitu. Jadi untuk yang beragama selain Hindu akan ada di kelas dan melakukan pembelajaran agama, perkenalan agama masing-masing yang juga dilakukan oleh guru-guru kami yang juga kebetulan beragama sama begitu. Tapi kalau misalnya anaknya pas purnama nggak mau pakai kebaya, itu masih agak kurang nyaman, boleh pakai bawahnya kaman, pakai kaos sekolah juga boleh. Tapi diusahakan pakai pakaian sembahyang begitu, Oh, berarti pas purnama aja, Untuk tilam enggak? Tilam tidak, kita pakainya purnama aja. Nanti pasti akan ada informasi 2 hari atau 3 hari sebelum purnama nikah, gurunya udah kasih informasi biar bisa disiapkan. Oh, iya. Cukup sekian ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Selamat pagi, misalnya. Nanya lagi nih si Bapak. Ketinggalan. Ada yang ketinggalan kereta. Iya, Miss. Apa namanya? Kalau memungkinkan nih, kan kalau misalnya tiap hari itu ada pembelajaran, kan misalnya mungkin ada yang sifatnya dia ada menari, dance atau bagaimana menyanyi begitu. Memungkinkan nggak nanti mungkin kami orang tua itu menghubungi, atau karena kan ini kalau Risha ini kan kemarin sudah ikut English Club. Tiap minggu biasanya dia itu kan kalau pas English Club mungkin agak lambat lah untuk berpartisipasi, tapi kalau sudah pulang itu minta lagi. Misalnya contoh, jadi misalnya kalau misalnya nanti sudah mulai sekolah itu ada mungkin dia dancing atau apa yang memakai video atau YouTube, nanti mungkin kalau memungkinkan kami bisa mengumpulkan atau mungkin nanti kami japri untuk wali kelasnya mungkin untuk menanyakan kalau dia minta seperti itu. Bisa berarti nggih? Boleh. Nanti silakan langsung dengan guru walinya ya. Jadi kalau memang ingin diulang lagi di rumah, silakan seperti itu. Nggak jadi masalah ya. Bisa langsung dengan guru kelasnya, Oke, terima kasih Mas Agung. Ya, tapi sudah bagus kok, dia udah nggak nangis, sudah enjoy banget dia. Tapi memang tipe anaknya ini Risa ya. Dia memang tipe observer ya. Jadi dia tuh kayak meneliti dulu, thinking person juga. Jadi dia tipe yang pemikir, jadi dia memikirkan semuanya dengan sebaik-baiknya sebelum dia melakukan sesuatu. Mungkin overthinking. Enggak, jangan. Bisa Agung, maaf nanya karena Risha itu yang TKA siang, itu untuk jam istirahatnya jam berapa ya? Kemarin kurang jelas saya mendengar. Oh iya, nanti jadwalnya akan diberikan sama Miss ya untuk jadwal sekolahnya ya. Dan pasti sekitar karena dia masuk jam 1, mungkin sekitar jam 2 itu dia istirahat ya. Ya, baik. Dan ini hanya 3 bulan aja ya, habis itu akan pindah lagi ke kelas sebelah. Jadi don't worry, hanya 3 bulan aja. Thank you. Mudah-mudahan nggak ada yang nanya lagi ya. Udah banyak banget. Oh, masih ada. Miss Agung. Halo. Maaf, saya nggak bisa hidupin video cam, sebetulnya lagi nyetir karena mau ngantar anak yang besaran sekolah. Ya, saya mamahnya Gung Danis. Ini Gung Danis kan dia baru pertama kali sekolah TKA siang ya. Nah, TKA siang kan mulai jam 1. Kebetulan dia tuh sudah terbiasa makan siang jam 12. Itu kan ada break time-nya, lunch time atau apa. Biasanya kalau dia sudah makan, dia nggak mau makan lagi, mintanya cemilan. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau seperti ini kan silakan. Aku kan bilangnya nggak boleh bawa susu, nggak boleh bawa snack. Snack yang boleh dibawa sama Agung dan kita apa aja ya gitu. Karena kalau dia udah makan, dia nggak mau makan lagi. Iya, oke. Ya snack kan menten banyak, Jadi jangan yang tadi yang coklat, yang macam-macam nih tolong di stop. Jadi biar anak-anak juga mulai belajar makan sehat ya. Poinnya sih itu. Lalu kalau dia sudah makan jam 12 ya silakan, nggak apa-apa. Nanti snack yang dibawa silakan buah potong boleh. Kan perutnya juga makanannya udah turun ya. Ada waktu jeda 2 jam untuk mencerna makan beratnya. Jadi dia bisa makan buah.
di jam 2? Kalau cookies gitu boleh nggak? Oke, tergantung. Soalnya guru-guru di sini juga men-screening kalau misalnya masih suka bawa yang bermerek Napi namanya, yang ada pengawetnya segala macam, kita minta taruh di tas seperti ini. Jadi mungkin bisa apa ya, tentang Bisa dibuka nggak bungkusnya? sama aja dong. Sama aja dong jadinya. Ada banyak sih Ibu toko-toko yang jual cookies sehat itu ada banyak juga. Ya. Boleh nih Kak nanti kita share ada beberapa toko yang saya tahu menjual snack-snack sehat. Nanti silakan bisa menghubungi Miss Dian ya. Ini mamanya siapa nggih? Gong Danis. Gong Danis ya. Nanti Miss Dian bisa kasih beberapa option toko yang menjual. Tapi sebenarnya kalau nggak mau ribet ya buah atau edamame, lalu apalagi ya jagung kukus. Jadi emang harus diajarin Ibu dari kecil. Kalau dari kecil dikasihnya yang manis dan coklat ya sampai besar akan terbiasa lidahnya. Kalaupun dia tidak mau makan ya nggak apa-apa ya, tapi ditaruh aja snacknya karena kan lumayan sekolahnya sampai jam 4 ya. Nanti dia sama air putih tolong disiapkan ya. Semangat ya Ibu, jangan aduh nggak mau dia nggak ini. Dicoba aja terus sambil kita kasih tahu ini yang makanan yang bagus untuk badan ini. Dia juga enak, rasanya alami gitu. Dengan begitu sering-sering kita kasih tahu nanti anak-anak juga akan terbiasa, ya. Ya, baik. Oke. Iya, sama-sama. Oke, sudah banyak sekali yang bertanya. Miss Agung, mohon maaf saya baru gabung. Oh, aduh. Wah, nanti jangan suruh saya ngulang dari awal ya, Ibu. Oh, enggak, Miss, karena tadi ada meeting kerjaan sebentar. Oke. Ini nanya kalau misalnya mau nanti. dari awal, boleh lihat recordingnya, nanti kita share kok ya. Oke, Miss. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk melanjutkan yang tadi sih, Miss, yang dari ibunya tadi, untuk snacknya Nika kan nanti bermacam-macam dan ada catering kemarin juga yang sudah di-share Nika. Nika kan tidak diwajibkan ya Miss ya? Tidak diwajibkan kalau cateringnya. Tetapi boleh? Untuk snacknya Nika Miss, kalau roti gandum Nika bisa nih kalau di sela. Masih boleh, masih bisa. Okay. Nggak apa-apa. Nanya Nika aja satu. Iya. Aduh, ini parentsnya kayaknya tegang nih. Aduh, aku snack apa ini yang boleh dia Vidya kesannya? Kalau jagung rebus-rebusan dia memang suka Miss, kentang. Iya. Cuman kan kadang bosan kan. Betul. Pisang goreng kan bisa. Atau mau bikin pancake di rumah kan Nika juga bisa. Jadi kan perlahan-lahan. Jadi nonton bosan nanti edamame jagung terus gitu nanti bosan. Kayak sekali mau bikinin pancake, nah atau sandwich dari roti gandum Nika kan juga bagus gitu ya. Ya, semangat ya. Yang penting tuh harus kemauan. Jadi jangan asal beli di circle Nika, habis itu grab all the chocolate and then put in the bag, udah sekolah. Nah Nika kan kurang baik ya. Kinder Joy terutama. Iya. Nggak boleh nyebutin merek soalnya. Oh iya. Ya, yang rekreasional silakan di hari Sabtu mau jalan-jalan sambil beli es krim atau apa kan itu tidak jadi masalah. Jadi kita usahakan 90% makan sehat, sisanya boleh makanan yang enak di lidah begitu ya. Ya, terima kasih Miss Agung. Iya, sama-sama. Mohon bimbingannya. Nggih, sama-sama. Oke, saya rasa sudah ya. Sudah cukup. Tidak ada yang bertanya lagi. Oke. Ya, saya rasa sudah cukup yang bertanya, sudah banyak dan mudah-mudahan jawaban-jawaban saya bisa memberikan jawaban untuk semua pertanyaan gitu ya. Karena memang banyak siswa baru yang ikut pada meeting hari ini, jadi masih bertanya-tanya gimana ya nanti sekolah ya, anakku mau makan enggak gitu ya, anakku nanti happy enggak di sekolah ya. Jadi memang ya itulah seninya menyekolahkan anak gitu ya. Nah, kita perlu garis bawahi adalah kita sebagai orang tua harus mulai memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita. Jadi jangan takut duluan gitu, aduh nanti dia lapar, aduh nanti dia sedih, ya kasih dia tantangan. Bisa nggak dia melalui hari itu dengan baik?
Dan kalaupun dia menangis, pulangnya bilang sesuatu, aduh aku takut atau apa ya, harus kita dengarkan. Kita terima perasaan-perasaan yang agak sedikit negatif itu, udah kita berikan semangat lagi ke anak-anak kita. Oh, hari ini udah masih sedih, kita coba lagi besok ya. Kita prepare lagi lebih mantap lagi. Kamu mau kuenya kita siapin sama-sama. Nah, biasanya seperti itu anak-anak akan jauh lebih lebih tabah lagi. Jadi kita mulai kasih kepercayaan kepada putra-putri kita dan memberikan kepercayaan kepada guru-gurunya. Nah, kalau kitanya masih khawatir banget ya, rasa cemas yang berlebihan, ya kita takut banget anak kita akan sekolah untuk pertama kalinya, ya biasanya energinya akan kebaca sama anak-anak kita, ya. Nah, anak-anak jadinya berasa, aduh sedih banget apa. Tapi kalau kita sudah bilang, oh belajar ya, main yang ini, have fun ya, mami tunggu di sini. Nah, biasanya akan jauh lebih smooth prosesnya, ya. Saya rasa itu aja untuk hari InnoParents ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang sudah menjadi keluarga besar Aruna Vidya Preschool. Saya Miss Agung, saya kembalikan lagi ke Miss Trisna, our principal. Silakan Miss Trisna. Baik, terima kasih Miss Agung untuk kesempatannya. Terima kasih kembali untuk Mama dan Papa yang karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti parents meeting hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Miss. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung. Boleh kameranya dibuka, kita foto bareng, is it possible? Bisa ya, Miss Rizna atau Miss Dianti yang coba semuanya kalau memungkinkan buka kamera, kita foto sebagai dokumentasi ya. Full screen. Okay, let's see how many parents coming today. Oke, Nah, saya pimpin Miss Agung ya, mohon izin. Oke, di slide pertama saya akan coba untuk foto. Silakan di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekarang di slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekarang slide terakhir. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mama dan Papa. Okay, thank you so much for everyone for coming to our Zoom meeting today. I'll see you soon on Monday. Semangat ya semua Mama dan Papa. Bye-bye. Dan teman-temannya tuh. Bye. Thank you, Miss. Thank you, thank you. Teman-temannya